saya putarkan video dari Roy Suryo tersebut. Insya Allah hari Kamis, ya. Kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi, ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Datang saja ke sini, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Karena tidak perlu datang jam 9 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendatangi sahabat saya, Dr. Tifa Usiatiasuma. Atas petunjuk dari Allah SWT dan atas ridho dari beliau dan juga atas restu dari teman semua dan hasil istikharah beliau, alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Mas Gafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Advan. Karena apa? Karena sidang untuk Dr. Tifa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan. Harus menunggu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Itulah konferensi pers dari Roy Suryo ya, yang mengabarkan bahwa sejawatnya yaitu Tifa sudah mengajukan pra-peradilan. Sampai saya bikin video ini, saya belum menemukan konferensi pers dari pihak Tifa itu sendiri. Hanya konferensi pers milik Roy Suryo inilah yang saya dapatkan yang mengkonfirmasi bahwa Tifa itu sudah mengajukan pra-peradilan. Jadi ini nampaknya ya mereka memang selalu begitu. Ketika yang satunya pura-pura agar dianggap publik sebagai pemberani, yang satunya kemudian tiarap. Seperti itu. Ini nampaknya Tifa juga menjalankan strategi tiarap, menjauhi dari liputan media hal pengajuan pra-peradilannya. Tapi kedua-duanya sama saja, itu sama-sama pengecutnya, tidak berani menghadapi sidang pembuktian. Bahkan Roy Suryo malah sama sekali belum maju ke sidang pokok perkara. Nah, ini tentunya berkebalikan dengan koar-koar mereka selama ini, di mana mereka sudah sangat yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Namun dari kita semua yang melakukan kontranasi sudah tahu persis bahwa kalau nanti mereka maju ke persidangan bakal kalah di menit-menit awal. Karena mereka sama sekali tidak memiliki bukti apapun. Mereka hanya bermodalkan asumsi, tafsir-tafsir liar. Hanya itu yang mereka miliki. Bahkan secuil ijazah pembanding yang konon dimiliki oleh mereka, yang konon diaku milik almarhum Bambang Rudi, itu saya duga itu juga barang palsu. Dengan catatan kalau benar materainya 500 dan ada hologramnya, itu diduga kuat adalah barang palsu. Karena tidak ada ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985, baik yang wisuda Mei, Agustus maupun November, itu nilai materainya 500, itu tidak ada. Bahkan saya di konten yang lalu sudah saya buktikan bahwa ijazah dari fakultas lain pun di tahun 1985 itu nilai materainya tetaplah Rp100. Tidak ada yang 500. Dan yang paling telak, tidak ada ijazah keluaran UGM tahun 1985 itu berhologram. Sedangkan pihak mereka di sidang CS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa bulan yang lalu, di depan persidangan mereka mengatakan
bahwa ijazah yang mereka miliki, yang selalu dibangga-banggakan itu berhologram. Itu seperti dikatakan oleh Ugrasena maupun Rujito. Jadi ini sudah kita kunci. Kalau mereka ngeklaim memiliki ijazah pembanding Fakultas Kehutanan 1985 tapi materinya 500 dan juga ada hologramnya, dugaan kuat ijazah itu palsu. Dengan catatan dua itu ya, materinya 500 dan ada hologramnya. Jadi itu sudah kita kunci. Ini nampaknya memang mereka menerapkan strategi yang cukup lihai ya, atau boleh dibilang licik. Hanya demi mendapatkan berkas perkara dan demi mendapatkan BAP pelapor, BAP saksi, dan juga BAP ahli. Kemudian setelah mendapatkan itu, Tifa meninggalkan sidang pokok perkara untuk berpetualang dalam sidang pra-peradilan. Tifa memang belum saya temukan videonya yang mengkonfirmasi dia mengajukan pra-peradilan, tapi saya menemukan dari video Tifa yang lain di mana dia seolah-olah sudah menang dalam persidangan perkara tuduhan ijazah palsu ini. Dia sudah berpamitan. Akan saya tampilkan videonya. 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Ngomongnya dilembut-lembutkan, tidak seperti kalau biasanya. teman-teman semuanya ingat, saya bertiga ya waktu itu dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar melaunching buku yang sangat menghebohkan jagat Indonesia, yaitu buku Jokowi's White Paper. Itu adalah buku karya ilmiah kami bertiga ya, terutama khususnya adalah saya, yang berkaitan dengan problem persoalan polemik ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo ya. Dan 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi, termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, sebagai peneliti, hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki ya. Dalam hal ini adalah saya menjawab satu artefak penting dalam benda digital yang tersebar di media sosial yang kemudian dikatakan itu sebagai foto dari ijazah Pak Joko Widodo. Sudah saya lakukan penelitian ya, terutama adalah pada sisi foto yang ada pada benda digital tersebut ya. Kemudian dengan ilmu yang saya miliki yaitu ilmu anatomi, morfologi, dan kemudian saya korelasikan dengan ilmu behavior yang juga saya pelajari. Pelajari dari ChatGPT mungkin ya. Kajian neuropolitika dengan menggunakan ilmu facial action coding system yang kemudian saya bukukan dalam bagian dari buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Alhamdulillah. Bebas dari segala dakwaan. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya biasanya tunaikan. Untuk saya sendiri, alhamdulillah saat ini ya, ini adalah buku ke-7 saya, buku kontroversi vaksin. Alhamdulillah sudah terbit ya. Sudah terbit ini buku barunya. barunya. Akan saya launching di tanggal 17 Agustus 2026. Kembali Akan sebagai launching hadiah buku bagi saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Memerdekakan dari persoalan Insya Allah akan polemik terus ijazah. bersedia menjadi ahli maupun jadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang mau jadi saksi menyidangkan kasus ijazah ini. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitoh ya. Kembali ke kitoh. Itu
podcast singkat dari Tifa yang saya dapatkan dari channel milik dia ya. Dia nampaknya sangat optimis bahwa putusan sela dari majelis hakim yang mengadili dia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dulu itu adalah putusan final, sehingga kasusnya sudah berakhir. Dia sudah tidak menjadi terdakwa, bahkan sudah lolos dari perkara ini, sehingga seolah-olah tadi adalah bentuk pamitan dia untuk kembali ke habitatnya yang asli. Ini lucu sekali ya. Sedangkan kita tahu bahwa pihak jaksa penuntut umum sudah memperbaiki dakwaannya dan sudah melimpahkan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan rencananya besok Kamis itu adalah sidang perdana setelah jaksa penuntut umum memperbaiki dakwaannya. Tapi nampaknya itu tidak akan terjadi karena seperti yang disampaikan Roy Suryo, Tifa sudah mengajukan pra-peradilan. Tapi di podcastnya dia tadi, seolah-olah masalah ini sudah selesai. Dia seolah-olah berpamitan. Dia sudah lepas bebas, seperti itulah kira-kira. Kemudian hari-hari ke depan, dia hanya ingin menjadi saksi ahli di berbagai sidang tentang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Nah kok enak sekali ya. Dia yang memulai, kemudian dia ingin meninggalkan gelanggang. Kalau dalam istilah bahasa Jawanya, tinggal gelanggang colong pelayu, orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu klaim dia hanya akan menjadi saksi ahli. Ini juga tidak bisa dipercaya ya, seandainya dia menjadi saksi ahli. Lawang saat menjadi saksi ahli di Pengadilan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta itu saja, dugaannya banyak melakukan kebohongan. Dia mengatakan bahwa di sidang itu dia sedang mengambil S3 di Unpad di bidang neuropolitika. Sedangkan pada data di Dikti, ternyata di Unpad dia mengambil bidang ilmu kesejahteraan sosial yang sama sekali berbeda dengan neuropolitika. Bahkan di Unpad tidak ada S3 di FISIP Unpad, itu bidang neuropolitika itu tidak ada. Terus di sidang CLS dia juga banyak mengumbar bualan-bualan yang terkenal. Dia menyampaikan ke majelis hakim dan juga yang hadir di persidangan bahwa dia itu setara dengan Socrates, Plato, Galileo, atau dengan kata lain dia sudah mencapai level sebagai oracle. Ketika dari pihak penasihat hukum UGM menanyakan sebagai peneliti, tentunya dia pernah mempublikasikan karya ilmiah atau papernya ke jurnal, ternyata dia sama sekali tidak memiliki. Namun dengan kepongahannya dia kemudian mengatakan bahwa satu bukunya itu setara dengan 2000 jurnal. Kalau nggak salah dia pernah bilang seperti itu. Di sidang itu pun dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak ilmu. Tidak hanya satu ilmu, tapi banyak ilmu. Itulah bualan-bualan Tifa di sidang pengadilan. Jadi tidak terbayangkan kalau orang seperti ini kemudian menjadi saksi ahli. Tadi di dalam videonya dia juga sepertinya ingin kembali ke kitah atau kembali ke bentuk asalnya atau kembali ke habitat semula, yaitu di luar permasalahan ijazah Jokowi. Nah, kemudian disambung bahwa dia tanggal 17 itu akan launching bukunya. Jadi ya memang dia akan kembali ke habitatnya, itu apa? Yaitu jualan buku. Sejak awal kita tidak pernah meyakini bahwa dia itu sebagai peneliti. Karena dulu dia juga bersama teman-temannya itu mengaku sebagai akademisi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, bahwa pengakuan sebagai akademisi itu tentunya butuh pertanggungjawaban, butuh bukti yang lebih konkret, dan kemungkinan mereka menyadari bahwa bukti-bukti sebagai akademisi itu tidak mereka miliki. Kemudian secara pelan-pelan mereka melipir, tidak pernah lagi menyebut bahwa mereka itu akademisi. Yang tinggal itu adalah mereka menyebut dirinya sebagai peneliti. Kalau peneliti atau ilmuwan itu kan general, semua orang yang terdidik, semua orang yang terpelajar, semua kaum intelektual bisa saja mengaku sebagai peneliti maupun ilmuwan. Tapi kalau untuk mengaku sebagai akademisi itu akan sulit,
karena harus dibuktikan dengan portofolio dan itu akan sulit mereka buktikan. Makanya diksi akademisi itu sudah lama hilang dari mulut mereka. Mereka lebih nyaman menyebut dirinya sebagai peneliti. Ini yang tidak banyak disadari oleh orang, bahwa mereka sudah mendelete status mereka sebagai akademisi sudah cukup lama, dan itu tidak banyak yang menyadarinya. Jadi ini sudah klub, dia sudah memproklamirkan diri ingin kembali ke habitatnya, yaitu jualan buku. Nanti mungkin disambung dengan jualan herbal dan kembali menekuni multi level marketing seperti yang banyak disampaikan oleh teman-teman di luaran sana, bahwa Tifa itu sebetulnya memang habitatnya memang jualan buku, jualan herbal, dan aktif di multi level marketing. Yaitu memang pekerjaan yang bagus, halal, tidak perlu kita cemooh. Tapi memang yang perlu kita kritisi adalah pengakuan dia sebagai seorang peneliti ijazah. Itu yang sepertinya perlu kita debat habis-habisan. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.